Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan kajian kita yang insyaallah masuk pada kajian hadis yang keempat berkaitan dengan atwar khalqil insan wa khatimah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursal ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bi katbi rizqihi wa ajrihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallah alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab dzikrul malaikah dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim fi awwali kitabil qadar bab kaifiyatul khalqil adami, proses dalam penciptaan manusia. Oleh ulama menjelaskan dan menyebutkan ahammiyatu hadzal hadis azimun jami' li ahwalil insan min badi khalqihi wa maji'ihi ila hadhil hayatid dunya ila akhiri ahwalihi min al-khulud fi dari sa'adah aw dari syaqa bima kana minhu fil hayatid dunya min kasbin wa amalin wa faqa ma sabaqa fi ilmi Allah faqaddarahu wa qadah. Hadis yang kita akan kaji kata ulama adalah merupakan hadis yang luar biasa menjelaskan tentang fi bad'i khalqil insan, proses dalam penciptaan manusia. Ketika diciptakannya wa maji'i ila hadhil hayatid dunya, dan ketika dilahirkan di muka bumi ila akhiri ahwalihi minal khulud, hingga hidupnya sampai di akhir kehidupan dunia atau sampai di akhir kehidupan akhiratnya, apakah ia akan mendapatkan darus sa'adah am darus syaqa? Akankah dia mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah, atau justru sebaliknya mendapatkan kemurkaan, siksa dan azab api neraka? Jadi hadis ini menjelaskan tentang proses dalam penciptaan ketika kita masih dalam rahim ibu yang mengandung kita, lalu kemudian kita dilahirkan ke dunia, lalu kemudian kita beramal, berbuat, ada yang baik, ada yang buruk, lalu kemudian kita diwafatkan dan kemudian kita dibangkitkan lagi dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan, yang akan kita jalani proses mizan, ditimbang amal ibadah yang kita perbuat dan lakukan. Akankah dengan kita masuk dalam golongan ashabul yamin yang akan mendapatkan surga yang dijanjikan,
atau justru masuk dalam kategori ashabul shimal yang mendapatkan murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis membahas dan mengkaji tentang yang sedemikian. Mari kita coba lihat beberapa kalimat yang ada di dalam ini hadis. Kata ulama as-sadiq disebutkan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada kami, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasul langsung yang menyebutkan, Rasul langsung yang menyatakan. Hadis ini langsung diucapkan oleh Rasul yang diperdengarkan kepada para sahabatnya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. As-sadiq fi jami'i ma yaqulu idh huwa al-haqq as-sidqul mutabiq lil waqi'. Jujur kalau kita boleh katakan, tidak pernah berdusta. Karena Rasulullah adalah orang yang senantiasa berkata benar. Rasul senantiasa jujur dan tidak pernah berbohong dan berdusta. Hatta sekalipun, kata ulama, Rasulullah di dalam canda dalam sehari-harinya tidak pernah berdusta. Lihat dalam satu riwayat hadis kita pernah temukan bagaimana seorang wanita tua yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dengan saya bisa untuk masuk ke dalam surga? Lalu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair. Lalu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, di dalam surga orang tua tidak akan pernah ada. Dan orang tua tidak akan ditemukan di dalam surga. Sementara yang bertanya tua orangnya. Ya Rasul, apakah saya bisa masuk surga? Kata yang wanita tua ini tadi. Kata Rasul, di dalam surga tidak ada orang tua. Menangislah, sedihlah setelah mendapatkan jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa di dalam surga tidak ditemukan orang tua. Menangis sedih karena perempuan ini merasa dirinya sudah tua. Otomatis dengan jawaban demikian ia kira, ia sangka, ia berpikir dia tidak akan bisa untuk berada di dalam surga. Falamma wallat, ketika wanita ini akan meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasul kemudian kembali memanggilnya dan menjelaskan ungkapan dan pernyataan Rasul yang menyatakan bahwa di dalam surga tidak ditemukan orang tua. Kata Rasul, bukan berarti Anda tidak bisa masuk surga. Saya katakan di dalam surga tidak ada orang tua. Bukan berarti Anda tidak bisa masuk surga. Lalu apa maknanya? Sebab kata Rasul di dalam surga itu orangnya muda semua. Oleh ulama menyebutkan dan menjelaskan kisaran di usia umur 35-an. 30 sampai 35 itu usia mereka yang berada di dalam surga. Mereka yang menjadi penghuni surga. Bukan berarti Anda tidak bisa masuk surga, tapi bila Anda masuk ke dalam surga, nantinya Anda akan kembali menjadi muda. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkar faja'alnahunna abkar. Kami ciptakan kembali dengan ciptaan yang baru dan kami kembalikan menjadi muda. Wanita semuanya, tidak ada yang tidak perawan. Bikir semua, abkar, perawan semua. Muda. Usia kisaran 30 sampai 35. Tidak ada penghuni surga yang usianya tua, tidak ada. Dan itu disebutkan. Mendengar akan apa yang dijelaskan oleh Rasul, bahagialah dan senanglah. Ini makna Rasul tetap dalam kebenaran. Rasul tetap menyampaikan dengan kejujuran. Sekalipun Rasul bercanda. Jadi Rasul bercanda. Yang tadinya dikira bahwa tidak bisa masuk surga, ternyata bisa. Cuman di dalam surga tidak ada orang tua. Candaan Rasul ini tetap dalam kebenaran. Candaan Rasul ini tetap dalam kejujuran. Apa yang diucapkan oleh Rasul adalah satu kebenaran, bukan kebohongan. Ini Rasulullah. Sementara dengan kita tidak sedikit yang dimana kita kadang berdusta ketika bercanda, walaupun kadang hanya sebatas bergurau. Bahkan kadang untuk menjadikan orang lain tertawa karena ucapan kita. Lihat hadis.
Fawailul lil ladzina yuhaddisun nas fayakdzib liyudhika bihin nas fawailullah fawailullah fawailullah. Celakalah kata Rasul orang yang berkata lalu kemudian dusta. Yang diucapkan adalah satu kebohongan. Tujuannya untuk apa? Liyudhika bihin nas, agar yang mendengar ucapannya, agar yang mendengar ceritanya, agar yang mendengar perkataannya tertawa. Melucu bahasa kita tapi berdusta. Fawailullah, fawailullah, fawailullah. Celakalah dia kata Rasul. 3 kali Rasul menyungkapkan celakalah, celakalah, celakalah dia. Ini hadis yang mengingatkan kita agar supaya kita tetap dalam keadaan jujur, dalam kejujuran. Jangan kita berdusta, jangan kita berbohong. Sekalipun hanya sekedar untuk bercanda, sekalipun membuat orang agar tertawa dengan ucapannya, agar tertawa dengan ceritanya. Tidak. Mesti harus jujur. Jadi kalau mau berkisah yang sekiranya benar kisahnya. Kisah para sahabat, kisah yang sekiranya kita bisa ambil ibrah. Kalaupun itu kisah-kisah tidak bohong, kisah-kisah tidak jujur atau tidak benar, sampaikan bahwasanya kisah ini tidak benar. Bahwasanya kisah ini kita ambil ibrahnya, bukan adanya kebenaran di dalamnya. Itu katakan, sampaikan sehingga kita tidak berbohong dengan ucapan kita. Tapi kalau tidak, disangka orang benaran, disangka orang bujuran, padahal menaam. Lihat dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Lihat, alaikum bis-sidq kata Rasul, hendaklah kamu jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur bahkan dalam niat. Kata ulama, bukan hanya sebatas perkataan jujurnya, perbuatan, niat. Di saat ketika kita beramal, salat yang kita lakukan zahirnya kita menyembah Allah karena Allah, tapi niatnya tidak karena Allah. Itu tidak jujur namanya kata ulama. Sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada yang membutuhkan, yang semestinya ibtigha'a mardatillah, mengharap akan ridha Allah, tapi yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, tapi untuk mendapatkan pujian, berharap sanjungan, enggak jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu kata Rasul akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Wa iyyakum wal kadhib, hindari dan jauhkan dirimu daripada dusta. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu membawa dan menyebabkan kejahatan, membawa kita kepada kejahatan, menyeret kita untuk melakukan satu hal yang tidak dibenarkan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, tempatnya neraka. Jujur surga. Lihat dalam hadis yang kita pernah sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana atman bi baitin fi wafati rabadil jannah. Aku kata Rasul jamin surga di pinggiran. Aku jamin istana di pinggiran surga. Qila liman ya Rasulullah, diperuntukkan bagi siapa istana itu? Qala liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, bagi orang yang tidak mau berdebat, mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Wa ana, lihat hadis yang berikutnya, lihat lanjutan hadis, wa ana atman bi baitin fi wasatil jannah. Dan aku kata Rasul jamin istana di tengah-tengah surga. Qila liman ya Rasulullah, diperuntukkan bagi siapa itu? Qal liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, bagi orang yang tetap jujur dan dia tidak mau berdusta, walau kana maziha, walaupun hanya bercanda. Ternyata dijanjikan sudah oleh Rasulullah, dengan sebab karena kejujuran kita, istana sudah kita dapatkan dalam surga. Allah sudah diperuntukkan bagi kita. Dan ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata ulama berdasarkan daripada ini hadis,
Sahabat berkata bahwasanya Rasul berkata kepada kami, Rasul menyampaikan kepada kami, wa huwa Rasul as-sadiqul masduq, orang yang senantiasa jujur dalam ucapannya. Dan apa yang disampaikan pun yakin akan kebenarannya. As-sadiq, orangnya jujur dalam perucapan, dalam perkataan. Al-masduq pun benar yang disampaikan. Jadi disebut dengan as-sadiq wal masduq, as-sadiqul masduq, orang yang senantiasa jujur dalam ucapan, mutabiqun lil waqi', sesuai dengan realita, tidak berbohong, tidak berdusta. Al-masduq pun fima auha ilaih, apa yang disampaikan tidak diragukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apa yang diucapkan oleh beliau, oleh Rasulullah, semua itu wahyu daripada Allah. Kadang kita ragukan mutlak benarnya Allah dan Rasul, mutlak benarnya, maka wajib kita mentaatinya. Dalam ayat Al-Quran yang kita pernah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin. Lihat, kalimat ati ada pada Allah, tidak ditemukan pada ulil amri. Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul. Tidak Allah katakan wa atiu ulil amri, tidak. Tapi Allah katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kada ada lagi kalimat ati'nya. Itu isyarat kata ulama bahwa taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul kada ada tawar-tawarannya, mutlak benarnya, kada diragukan. Tapi ulil amri, tunggu dulu. Sempemimpin, tunggu dulu, kada wajib kita mentaati kalau yang diinginkan bermaksiat kepada Allah. Suami pemimpin dalam rumah tangga, tidak wajib kita mentaati apa yang diinginkan oleh suami kalau yang diinginkan oleh suami bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ujar Allah, tutup aurat, laki hendak kita membuka aurat. Ayo sudah kada usah berjilbab lagi, kita ke pasar juga, ayo setomat. Wajib apa ikut dengan suami? Tidak. Allah perintahkan kita menutup aurat, suami nyuruh kita buka aurat. Mana yang diutamakan? Allah. Kenapa? Karena mutlak benarnya. Amun suami belum tentu benar, karena dia tidak maksud. Makanya kalimat ati tidak ada pada ulil amri, yang ada hanya pada Allah dan Rasul. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri. Maka wajib kita taat kepada pemimpin kalau yang diinginkan dan yang diperintahkan oleh pemimpin itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Tapi kalau bertentangan, tidak wajib mentaatinya, walaupun pemimpin kita. Di rumah tangga pemimpinnya suami. Kayak apa ujar suami, tapi yang diinginkan oleh suami bertentangan dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Karena wajib ibu taat. Ibu pengen umpamanya melaksanakan apa puasa wajib, ujar nang laki kada usah. Padahal ini puasa wajib. Mana nang ditaati? Allah kah atau Rasulnya? Allah Rasulnya kah atau suami? Allah nang ditaati. Larangan suami tidak berarti haram mentaatinya. Tapi kalau ibu pengen puasa sunnah umpamanya, sementara suami tidak mengizinkan lantaran sangat membutuhkannya. Dikala itu ia butuhkan kita. Ujar laki, kada aku hendak ada butuh dengan kamu. Tak bisa hari ini kamu berpuasa. Saya ada kebutuhan denganmu, mendesak. Mau kada mau, bahkan ketika bahkan ketika kita puasa sekalipun dan itu puasa sunat, wajib dibatalkan. Kenapa? Taat kepada suami wajib hukumnya. Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kita melakukan yang sunat itu dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak berdosa. Suami wajib mentaati, kalau tidak kita taati kita berdosa. Berarti antara dua hal ini tetap yang diutamakan adalah suami. Antara wajib dengan sunnah, yang wajib mentaati suami, puasa sunnah.
Berarti yang dikedepankan mana? Wah, yang kedepankan adalah taat suami. Tapi kalau dengan suami yang menyuruh kita bermaksiat, sementara Allah perintahkan kita untuk melakukan, suami melarang, ada wajib kita mentaati suami. Atau kita melakukan perintah yang Allah wajibkan, tapi suami tidak mengizinkan, tidak wajib kita mentaati manusia. La ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Baik. Apa kata Rasul? Inna ahadakum yujma ayyuhfaz, dikumpulkan, yudammu, dikumpulkan. Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummi 40 yawma nutfah aslu nutfah al-ma' as-safi wal murad huna mani. 40 hari ini proses dalam penciptaan manusia. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian yujma dalam penciptaannya fi batni ummi, di dalam perut ibunya 40 yawman nutfah, 40 hari. Nutfah itu apa? Tetes mani, air mani. Jadi ini prosesnya. Ini dari ilmu kesehatan mungkin ada, kita bukan ahli di bidangnya, sehingga cukup kita katakan mani, sperma. Jadi dari sperma, pembuahan. Itu selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Alaqatan ay makna dzalika qit'atad dam. Berubah menjadi segumpal darah. Yang tadinya 40 hari proses, lalu kemudian setelahnya berubah menjadi segumpal darah. Misla dzalik, 40 hari lagi. Jadi 40 hari. Summa yakunu mudghah misla dzalik. Mudghah ay makna dzalika qit'atul lahmin biqadri ma tamda. Jadi qit'atud dam, darah tadi, lam tayabbas wa sumiyat alaqah li'uluqiha biyadil mumsik biha. Jadi mulai mani, lalu kemudian darah, lalu kemudian daging, segumpal daging, mudghah. Thumma yursal ilaihil malaku fayanfakhu fihi ruh. Lalu kemudian Allah utus, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Berarti pertama setetes mani, proses 40 hari, lalu kemudian berubah menjadi darah 40 hari, lalu kemudian daging 40 hari, lalu kemudian saat 120 hari, malaikat diutus oleh Allah untuk meniupkan roh padanya. Makanya kata ulama, usia kandungan 120 hari, dari usia kandungan haram ibu menggugurkannya. Kalau itu yang dilakukan, ulama sepakat mengharamkan wa yu'tabarul jarimah, dan itu dianggap kriminal, pembunuhan sudah. Karena roh sudah ditiupakan, lalu digugurkan kandungan, itu dianggap jarimah, jarimatul qatli. Ini sudah kriminalitas, ya sudah dianggap kriminal, perbuatan ada pidananya, ada hukumannya. Yang membunuh harus dibunuh. Kalau dalam hukum agama kita al-qatlu bil qatli, yang membunuh harus dibunuh. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ada hukuman, sanksi hukumannya di usia 120 hari, karena roh sudah ditiupkan, ada tanda-tanda kehidupan sudah di usia 120 hari. Maka kata ulama, kalau kandungan 6 bulan, berarti 6 bulan itu berapa? 1 bulan 30 hari. Berarti kalau 6 bulan 180 hari setelah roh ditiupkan, umpama terjadi hal yang tidak diinginkan, keguguran, kayak apa? Dalam proses masalah kewajiban fardu kifayatnya. Jadi kata ulama, kalau usia 6 bulan sudah lebih terjadi keguguran, itu wajib dilaksanakan 4 yang diwajibkan atas orang yang meninggal dewasa. Dimandiakan, dikapanakan, disembayangakan, dikuburakan. 4 ini wajib.
Hidupkah kadakah wajib. Kalau sudah di usia 6 bulan ke atas, masuk usia 6 bulan lewat, terjadi hal yang tidak diinginkan, wajib 4 ini. Wajib dimandikan. Walaupun meninggal, kada hidup, lahir meninggal, tapi sudah di usia 6 bulan, wajib dimandiakan, dikapanakan, kemudian setelah itu disembahyangakan, lalu kemudian dikuburkan. 4 kewajiban ini. Tapi kalau di bawah usia 6 bulan, Pak, keguguran, fihi nazar, kata ulama, lihat dulu. Di usia di bawah 6 bulan keguguran, yang pertama lihat, kata ulama, kalau lahirnya itu janin di bawah usia 6 bulan, lalu kemudian ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya, dan ada bentuknya seperti manusia, berbentuk manusia sudah, berbentuk sudah, kepalanya, tangannya sudah ada berbentuk, meninggal, kemudian setelah ada tanda kehidupan setelahnya atau sebelumnya, maka wajib 4 ini tadi. Walaupun usianya di bawah 6 bulan, keguguran, lalu lahir, bergeraknya berarti hidup. Kalaupun kada menangis, menangis, ada tanda kehidupan. Di saat ketika lahir ada tanda kehidupan dan ada bentuknya. Itu syaratnya, tanda kehidupan dan ada bentuk, sekalipun setelahnya meninggal. Itu wajib 4 ini tadi. Mandiakan, kapanakan, sembahyangakan, kuburakan. Tapi kalau sekiranya lahir keluar, lahir, maksudnya keguguran, terjadi keguguran, yang kemudian tidak ada tanda kehidupan. Tanda kehidupan tidak ada. Langsung meninggal. Tapi ada bentuknya. Jadi lahir, ranai, bergerak kada, menangis kada. Tapi ada bentuknya. Kalau yang pertama tadi ada tanda kehidupan, entah dengan menangis kah, entah dengan bergerak kah, lalu kemudian meninggal. Yang kedua ini tuh 4 tadi. Yang kedua ini tadi tidak ada tanda kehidupan, tapi ada bentuknya, berwujud barang itu. Maka kata ulama, wajib atas kita apa? Mandiakan, kemudian kapanakan, kemudian kuburakan, kada payah disembahyangkan. Itu kalau ada bentuknya, tapi tidak ada tanda kehidupan saat ketika lahirnya. Dan yang ketiga, kalau sekiranya tidak ada tanda kehidupan, pun tidak berbentuk atau tidak terbentukan, tidak ada bentuknya, hanya segumpal darah, hanya kada ada bentuk manusia, tanda kehidupan apalagi tak ada, maka ujar ulama, kada ada nang diwajibakan atas kita nang hidup, kada wajib dimandiakan, kada wajib dikapanakan, kada wajib dikuburak, disembayangkan, tapi sunat untuk dikuburkan. Sunat aja, kada wajib. Sunat ditanam, sudah tanam. Maka orang-orang bahari kita, apapun yang bagian dari tubuh kita itu tanamnya. Anak hanyar bersunat, potongan daging tuh tanam, nah, tanam di mana? Ya, ada namanya parak tuh, di bawah pohon jambu, di bawah pohon mangga, biar supaya tumbuh kena ujarnya. Nah, ini tafaulan saja, tafaulan itu berharap mungkin satu kebaikan, satu bentuk harapan saja. Padahal tidak ada dasar harus di mana kita menanamnya, itu sunnah saja. Sama juga orang nama akikah. Saat ketika kambing hendak disembelih, macam-macam kadang-kadang sebagian kita melakukannya. Amun anaknya berbini, bawa caramin, bawa suroi lah, lalu dimandiakan, lalu dicaramini. Sebelum disembelih itu dicaramini dulu. Nah, kambing dicaramini, tetap kambing. Karena mau berubah. Tapi kenapa dicaramini, kenapa disuroi, kenapa dimandii? Itu sebagai bentuk tafaulan saja. Kada wajib. Dan tidak disyariatkan memang, tapi sebagai bentuk tafaulan. Mungkin sebagai kebiasaan kita, harapan, satu bentuk harapan, mudahan anakku bungas kena. Mudahan sekiranya kena anakku bagus akhlaknya. Itu tafaulan. Maka kata ulama di dalam memasaknya pun, itu disebutkan dalam kitab, mau memasak daging hewan, maksudnya daging akikah, sembelihan untuk hewan akikah, kalau bisa yang manis-manis masaknya.
Kenapa? Sebagai bentuk harapan, mudahan manis rupanya, manis akhlaknya, manis tutur katanya. Nah, itu harapan kita. Jangan dipacah tulangnya di saat ketika merata, kapan perlu disendi-sendinya yang tepat, biar supaya apa? Sehat badan. Itu tafaulan saja. Tidak mengharuskan dan tidak diwajibkan. Tidak juga disunatakan. Itu hanya sebatas tafaulan. Tafaulan, harapan dan keinginan, semoga dengan demikian kita dapat anak kita, berharap kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi itu tidak disunatkan. Baik, ini satu di antaranya. Jadi tidak ada yang diwajibkan kecuali dengan kita sunnah untuk menanamnya, kuburakan. Karena itu bagian daripada tubuh kita. Kalau ada tanda kehidupan, dan yang kedua tidak ada bentuk, tentu usia di bawah daripada 6 bulan. Tapi kalau sudah 6 bulan ke atas terjadi keguguran, jelas tetap 6/4 ini diwajibkan. Jadi kata ulama, kalau sampai ada seorang ibu, seorang wanita menggugurkan kandungannya di usia 120 hari setelah roh itu ditiupakan, maka hukumnya sepakat ulama mengharamkannya, dan perbuatan itu dianggap jarimah, kriminal, sudah ada sanksi hukumnya. Lalu bagaimana kalau sekiranya ada yang menggugurkan kandungan di bawah daripada usia 120 hari? Di bawah usia 120 hari, roh belum ditiupakan, nyata hamil positif, terus berkembang kehamilannya, semakin hari semakin berkembang terus, di bawah daripada usia 120 hari digugurakannya. Selidik punya selidik, kenapa? Hasil zina, na'udzubillah. Maka kalau kita sering menyebut dengan jahiliyah, di masa Rasulullah itu jahiliyah, kenapa? Yaktuluna nisa'ahum wa yastahyuna auladahum. Di masa Rasul mereka bunuh anak perempuan, mereka biarkan hidup anak laki-laki. Itu di masa Rasulullah. Kenapa? Karena perempuan itu dianggap lemah. Seorang melahirkan bayi perempuan aib bagi sukunya, karena dianggap lemah dan tidak kuasa dan tidak mampu untuk berperang. Sementara mereka suka perang antar suku satu sama lain. Maka dianggap aib bagi mereka kalau yang lahir itu bayi perempuan, dikubur hidup-hidup. Itu di masa Rasulullah, jahiliyah. Tapi kalau yang lahir anak laki-laki, satu kebanggaan karena anak laki-laki kuat, mampu dan bisa untuk berperang. Suatu kebanggaan mereka. Maka anak laki-laki dibiarkan hidup, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu di zaman Rasul. Kebalikan di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Kalau anak laki-laki yang lahir dibunuh, nang bebini dibiarkan hidup. Itu di masa Nabi Musa. Fir'aun laknatullah alaih saking takutnya kalau nanti yang bakal ada pemberontak, sebab diramalkan oleh tukang ramalnya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Itu tukang ramalnya meramalkan sudah akan lahir seorang bayi laki-laki yang nantinya kelak masanya tiba, Fir'aun laknatullah alaih akan musnah, akan hancur, habis kekuasaannya, hilang sirna. Saking takutnya hilang kekuasaan, maka ambil kebijakan bunuh semua anak daripada Bani Israel yang bila mana kalau lahir itu laki-laki. Itu kebijakannya, keputusan daripada Fir'aun. Saking takutannya bakal ada nantinya orang yang akan menghancurkan kerajaannya, kekuasaannya, dibunuh semua yang lahir lelaki. Amun bebini dibiarkan, amun lelaki dibunuh. Dan riwayat menyebutkan selang setahun, biar supaya kada habis semuanyaan setahun ini, asal ada laki-laki bunuh. Tahun depan dibiarkan. Kebetulan Nabi Musa jatuh pada tahun yang dimana anak laki-laki asal lahir bunuh. Nah, bimbang dan khawatir, takutlah
ibu Nabi Musa, dan itu Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Disuruh dihanyutakan saat dimana ketika mereka merencanakan untuk membunuh setiap anak yang lahir laki-laki untuk agar supaya kekuasaan itu tetap kekal dimilikinya, tapi Allah punya rencana lain. Walaupun mereka sudah punya perencanaan, tapi Allah punya perencanaan lain. Wallahu khairul makirin, dan sebaik-baik perencanaan adalah perencanaan Allah. Siapa yang mengira orang yang akan menghancurkan kekuasaannya itu berada di tengah-tengah istananya Fir'aun, hidup bersama dengannya. Han, coba, ini perencanaan Allah. Padahal Fir'aun sudah merencanakan jangan sampai ada anak yang lahir yang bakal akan menghancurkan dirinya, dibunuh. Itu perencanaannya. Tapi Allah punya rencana lain. Allah jagakan, Allah peliharakan. Bahkan yang akan menghancurkan tentaranya dan pasukannya serta kerajaannya ada di tengah-tengahnya. Yang semestinya ini dibunuh, tapi kada. Ini melalui siapa? Asiyah, istrinya Fir'aun. Dilembutkan hatinya sehingga sangat cinta kepada anak bayi yang bernama Musa, sehingga dapat meluluhkan hati Fir'aun untuk dibiarkan hidup sampai dewasa, bahkan pada akhirnya hancur kerajaan Fir'aun laknatullah alaih dengan Musa. Itu Allah abadikan ceritanya di dalam Al-Quran. Andai di usia 120 hari, kalau di masa Rasul tadi membunuh anak babi ini, membiarkan hidup anak laki-laki. Di zaman Nabi Musa dibunuh anak laki-laki, dibiarkan hidup anak babi ini. Itu zaman jahiliyah kita katakan. Lalu sekarang apa kita tidak jahiliyah? Kata ulama, tambah parah lagi kita. Kita wayah ini lalaki kah, bebini kah, anaknya kada mau tahu, bunuhnya. Buktinya menggugurkan kandungan setelah diselidiki itu hasil daripada perzinahan. Ada ibu yang tega saat ketika anaknya lahir dibuangnya ke tong sampah. Ada ibu yang tega ketika anaknya lahir, laki ataupun perempuan, dilemparkan, dihanyutkan sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukannya. Ini apakah ada jahiliyah lagi? Jahiliyah kita mengumpati perbuatan orang jahiliyah membunuh. Maka ujar ulama, tadi saya katakan sepakat ulama menggugurkan kandungan di usia 120 hari hukumnya haram, wa yu'tabarul jarimah, dan menggugurkan kandungan di bawah usia 100 daripada 120 hari jumhurul ulama mayoritas tetap menghukumkan haram, kecuali kalau memang ada yang membenarkan atau sebab yang dibenarkan oleh agama. Contoh, ibu kata dokter ini tidak bisa dipertahankan kandungannya. Amun dipertahankan, ibu nang bahaya. Keselamatan ibu terancam. Amun sudah nang kaya ini kayak apa? Hukumnya. Amun dipertahankan kandungannya, keselamatan ibu terancam. Ibu bisa meninggal. Tapi kalau ibu dipertahankan, anaknya mau kada mau digugurkan, kada boleh dipertahankan. Dua-duanya mafsadat. Hukumnya pada dasarnya haram. Membunuh kandungan, menggugurkan kandungan haram, tapi membiarkan yang hidup meninggal sebab karena sesuatu yang nyata dan bisa untuk diantisipasi, itu pun haram hukumnya. Nah, kalau sudah demikian, apa kata ulama? Ada kaidah usul, idza ta'arada mafsadatan falyartakib bi akhaffihima. Kata ulama, kalau ada dua mafsadat yang tidak bisa mesti kita hadapi, falyartakib bi akhaffihima, maka boleh untuk kita langgar, tapi yang teringan di antara dua. Mana yang teringan? Mempertahankan umatnya kah atau menggugurkan anduk anaknya? Yang ringan, kita katakan, saya ulangi, membiarkan umatnya mati, meninggal dunia dengan mempertahankan kandungan, atau mempertahankan ibunya dengan menggugurkan kandungan. Di antara dua hal yang kedua-duanya tidak boleh untuk kita lakukan, ujar ulama, gugurkan kandungannya, pertahankan ibunya. Itu yang lebih ringan dosanya. Kenapa? Karena ibunya jelas sudah hidupnya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jelas sudah hidupnya, ini harus dipertahankan.
kandungannya belum ada kejelasan bisa bertahan hidup, maka tidak jadi masalah. Itu kalau tidak bisa tidak, itu satu di antara harus yang dipilih. Tapi kalau bisa kedua-duanya diselamatkan, alhamdulillah. Ini kata kawa, mesti ada yang harus dikorbankan. Korbankan anaknya, gugurkan kandungannya, pertahankan ibu. Jangan terbalik, marah yang penting aku anaknya, umangnya bang, marah bisa cari lain lagi. Ini nang kebutuhan kada bujur nih. Itu lelakian kadang sebagian kayak itu, kada memikirakan inya umanya, kada memikirakan bininya. Yang penting anaknya, maka sudah handak benar anak, handak benar sudah dinanti-nanti, tiba-tiba punya penyakit, punya masalah, tidak bisa dipertahankan. Umanya kah yang dipertahankan atau anaknya? Tetap umanya yang dipertahankan, bini kita yang dipertahankan. Kenapa? Hidup sudah nyata, nang ini tadi belum nyata hidupnya, belum tentu bisa bertahan hidup sampai lahir, belum tentu. Tapi kalau umanya nyata sudah hidupnya, ini nan pertahankan. Jangan terbalik. Namun terbalik salah mengambil hukum. Baik, ini di antara hukum yang kita bisa ambil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 yang disebutkan di dalam ini kitab. Yang pertama rezeki, dicatat rezekinya, wa ajalih, lalu kemudian ajalnya, wa amalih, lalu kemudian amalan dan perbuatannya, wa syaqiyyun aw sa'id, hidup penentu hidupnya. Ini masuk dalam kategori orang yang bakal menjadi penghuni surga atau bakal menjadi penghuni neraka, ditetapkan sudah. Ujarnya amun kayak itu kita di Jabariyah, kada Qadariyah lagi. Jabariyah artinya kita ini dipaksa oleh Tuhan. Berarti amun aku mencuri, bukan aku nang mencuri, Allah nang menyuruh aku mencuri. Ini paham keliru, ini awas, hati-hati. Sebab karena sudah ditetapkan Bang ujarnya, sudah ditetapkan, nah rezekinya amun sudah ditetapkan, segan apa berusaha lagi kita? Sudah ditetapkan, segan apa berusaha? Rezekinya ditetapkan, ajalnya kapan meninggalnya sudah ditetapkan, kemudian apa yang dilakukan sudah ditentukan, baik ataupun kadanya sudah ditetapkan, lalu kemudian menjadi penghuni neraka atau surga sudah ditetapkan. Amun kayak itu aja sudah, kada payah beramal lagi kita, sudah ditetapkan, kada mau kayak itu. Ini Allah tetapkan saat dimana ketika kita belum lahir di dunia, kata ulama bi'ilmillah. Sebab dengan ilmunya Allah, Allah maha tahu segala-galanya. Belum terjadi, Allah sudah tahu. Nah, Allah tetapkan ini semua untuk hambanya, karena Allah sudah tahu sebelum hamba itu hidup, dan sebelum hamba itu menjalani kehidupan. Sudah tahu Allah. Makanya Allah tulis, itu yang Allah tulis itu, apa yang kita pilih, apa yang kita ambil jalannya. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga, siratal mustaqim, hatta mustaqim. Ketika Rasul menggaris-garis lurus, faqala hadza siratal mustaqim, inilah kata Rasul jalan menuju surga. Summa khatta yamina wa shimala, lalu digaris kanan kiri, wa hadhihi khutuwatus syayatin, dan ini jalan-jalannya setan, kata Rasulullah. Allah tahu sudah dengan kita bakal yang akan kita pilih. Belum kita lahir, belum kita hidup, Allah sudah tahu dengan ilmunya yang nantinya kalau kita hidup di dunia, yang bakal kita pilih ini jalan-jalan surga. Maka Allah tulis tuh. Allah sudah tahu yang bakal kita pilih jalan-jalan ke neraka. Allah sudah tahu, maka Allah tulis. Jadi bukan Allah yang memaksa kita, kita yang menentukan pilihan. Kalaupun Allah sudah tetapkan, berarti itu atas ketetapan, atas pilihan yang kita tentukan. Kayak apa cara Allah tahu? Belum lagi kita hidup, bi'ilmillah, dengan ilmunya. InsyaAllah hadis ini di lain kesempatan kita lanjutkan dari beberapa hikmah yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta 'alamu bihi minna.
antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.